Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita membahas pelajaran mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul perkembangan sosialisasi. Oke anak-anak, mari kita lihat slide berikut. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah pola perubahan yang dialami individu sejak masih dalam kandungan sampai dengan rentang di kehidupan tertentu. Perkembangan pada umumnya melibatkan pertumbuhan atau kemajuan, namun pada masa-masa tertentu akan melibatkan penuaan. Perkembangan ini merupakan akibat dari proses kematangan dan pengalaman belajar setiap individu. Perkembangan sangat erat hubungannya dengan tempo dan irama. Hal itu menjadi kesatuan di dalamnya. Individu yang mengalami perkembangan bisa ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Namun, tidak jarang individu kurang menyadari akan perubahan yang terjadi pada dirinya. Oke, pengertian dari sosialisasi adalah mengerti suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi secara sempit berarti sebuah proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik maupun sosial. Ciri-ciri perkembangan sosial anak menyatakan gagasan yang kaku peran jenis kelamin, memiliki teman baik meskipun untuk jangka waktu yang pendek, sering bertengkar tetapi dalam waktu yang singkat, dapat terbagi dan mengambil giliran, ikut ambil bagian dalam setiap kegiatan, pengalaman di sekolah, mempertimbangkan setiap guru merupakan hal yang sangat penting, ingin menjadi yang nomor satu, menjadi lebih posesif terhadap barang-barang kepunyaan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pertama yaitu faktor keluarga, yaitu faktor keluarga. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses pelakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenai berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut membentuk dan mempengaruhi perkembangan sosial anak. Contohnya, lingkungan teman sebaya merupakan suatu kelompok yang baru yang memiliki ciri norma kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam lingkungan keluarga. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Peran guru dalam perkembangan sosial anak. Memberikan berbagai simulasi pada anak, memberikan lingkungan yang kondusif, memberikan contoh, memberikan pujian atas usaha yang dilakukan. Peran orang tua dalam perkembangan sosial anak. Faktor genetis dan pola asuh yang mempengaruhi kebiasaan anak. Aturan perilaku, sikap orang tua yang humoris, pengakuan dan penguatan pada usia dini, trauma, dan gaya hidup orang tua. Melatih keterampilan sosial anak, ada pun beberapa dalam melatih anak agar terampil dalam bersosialisasi, yaitu 1. Keterampilan berempati, 2. Terampil membaca mimik orang lain, 3. Pendarahan emosi anak-anak, 4. Terampil bernegosiasi ketika anak bertengkar, dan kelima, hargai setiap keberhasilan anak. Oke, selanjutnya, bahaya dalam perkembangan sosial. 1. Ketelantaran sosial adalah hilangnya kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang, sehingga menimbulkan kelantaran dalam kesempatan belajar menjadi pribadi sosial. Yang kedua, partisipasi sosial yang terlalu banyak partisipasi sosial dapat membahayakan, sebab hal ini menghilangkan kesempatan anak untuk mengembangkan segi batiniah yang memungkinkan mereka berbahagia apabila keadaan memaksa karena untuk keberadaan sendiri. Oke, sampai di sinilah pembahasan kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.